berada di Museum De Javas Bank, Bank Java, peninggalan Belanda 2 abad yang lalu. Oke, kita tadi baru masuk, kemudian mendaftar ke ke resepsionis. Ya, ini kita di sini melihat peninggalan Bank di Javas Bank, ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini adalah penampakan gedung di lantai 2, cukup luas ya. Cukup luas. Dan di sekitar ini ada banyak sekali gedung-gedung yang sangat-sangat unik. Kita coba cek. Ini kita bisa melihat gedung di Javas Bank pada tahun 1945, dan bentuk gedungnya itu tidak ada perbedaan ya. Kemudian di sini ada gedung perkantoran di sekitar Kalimas, Surabaya. Dan menurut sejarahnya, gedung di Javas Bank ini awalnya itu dibangun 2 abad yang lalu oleh Belanda sebagai cabang bank yang di bank sentral yang ada di Jakarta atau Batavia. Nah, kemudian gedungnya awal itu bukan seperti ini ya, tetapi masih kecil mungkin ya. Kemudian direnovasi pada tahun 1900-an ya, jadi sekitar 1 abad yang lalu. Dan gedungnya seperti ini. Dan setelah Indonesia merdeka, ini sempat digunakan untuk Bank Indonesia ya, kantor Bank Indonesia. Dan dan dijadikan museum satu dekade yang lalu, tahun 2012. Kalau kita melihat dari gedungnya ini cukup artistik ya. Gedungnya itu bergaya Belanda ya, dan ruangannya cukup tinggi ya. Ada sekitar tingginya itu bisa sampai 5-7 meter ya. Dan luasnya ini mungkin sekitar 1000 meter kuadrat ya. Dan sangat bagus dan masih awet ya. Ini adalah pintu masuk ke The Javas Bank ini, dan sangat unik ya, berputar. Dan inilah miniatur dari The Javas Bank, sangat keren ya. Ini kita lihat ada seperti kalau sekarang itu istilahnya front office ya, teller. Ya, jadi di sini ada beberapa sekat ya. Mungkin di sinilah sebagai petugas pencatatan di Javas Bank ya, untuk nasabahnya. Sedangkan untuk nasabahnya kemungkinan berdiri di depan sana. Adalah koleksi mata uang di Javas Bank. Bisa kita lihat di sini ada berbagai macam nominal. Ada nominal 40,
ada nominal 2,5, ada 1, dan sepintas mirip dengan uang dolar ya, dan sangat keren. Nah, dan di sini kita melihat ada yang menarik, dan ternyata waktu itu Jepang ternyata sempat mencetak uang sendiri ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, Japanese. Nominalnya ada 10, ada 1, ada 100, ada perbedaannya. Dan mungkin ini tidak berlaku lama ya, karena waktu itu Jepang menjajah hanya sebenarnya kita bisa melihat seperti tempat penyimpanan uang atau emas. Dan di sini kita bisa melihat koleksi uang yang lebih lama lagi ya, yaitu ada pada zaman Majapahit dan juga VOC yang dulunya awalnya adalah logam ya, awalnya logam bulat, ada bentuknya warna emas, ada perak, dan di sini adalah logam yang pernah berlaku di Indonesia di zaman modern. Nah, di sini kita bisa melihat uang yang dicetak oleh Bank Indonesia setelah Indonesia merdeka, mencetak uang sendiri setelah Indonesia sudah diusir dari Indonesia. Dan di sini kita bisa melihat ada nominalnya, ada 1.000, ada 100.000, 1.000 lama dan 5.000 yang lama ya. Dan di sini juga kita bisa melihat mata uang yang dicetak di Indonesia setelah Indonesia merdeka ya. Ada nominalnya waktu itu masih Rp1, ada Rp5, 5.000, dan nominalnya waktu itu masih sangat kecil ya, tapi setelah lama kelamaan nominalnya semakin besar. Nah, ini adalah tempat duduk yang digunakan oleh Direktur Djabas Bank waktu itu ya, waktu istirahat kan, dan masih tetap dijaga, dan ini masih sangat awet ya. Ini adalah contoh emas bangan yang digunakan pada saat masih disimpan ya. Oke, di sini kita bisa melihat suatu alat mesin yang digunakan pada saat di zaman dahulu untuk menyortir uang-uang kertas ya, yang yang layak dan atau yang tidak layak, dan otomatis dia nanti akan menghancur uang yang sudah rusak. Ini saya tidak tahu ini untuk alat apa ya. Mesin sandi. Juga alat mesin sorter juga ya, seperti yang tadi, tapi dia lebih kecil. Ini mungkin yang sudah lebih yang terbaru.